Pasar Turi di Surabaya tidak pernah sepi dari hiruk-pikuk manusia. Tempat itu adalah nadi ekonomi kota, tempat di mana barang dari seluruh penjuru Indonesia bertemu. Namun, di balik gemerlap kios dan tumpukan dagangan yang menggunung, ada sebuah kisah kelam yang sudah lama terkubur. Pada tahun 1965, saat pasar itu baru saja mulai dibangun, seorang pedagang ambisius bernama Pak Surya menjadi tokoh yang paling berpengaruh di sana. Ia adalah pria yang pandai memanfaatkan peluang, tetapi ada sesuatu yang mengerikan dalam caranya mencapai puncak. Ketika itu, Pasar Turi hanyalah sebuah lapangan berdebu, tempat pedagang kecil berjualan seadanya. Pak Surya, yang mengaku membawa keberuntungan, menawarkan solusi untuk membangun pasar modern. Banyak yang tidak tahu bahwa di malam-malam sunyi, Pak Surya sering terlihat memasuki hutan kecil di pinggiran kota. Desas-desus mulai beredar bahwa ia bertemu dengan seorang dukun sakti yang dikenal hanya dengan nama Mbah Sirep. Konon, Mbah Sirep memiliki kekuatan memanggil makhluk gaib untuk mengikat perjanjian pesugihan. Pada suatu malam yang kelam, Pak Surya membawa sesajen berupa kepala kambing, dupa, dan kain hitam ke tempat ritual. Di bawah pohon beringin tua yang menjulang tinggi, ia bersumpah akan memberikan tumbal setiap 10 tahun sekali sebagai ganti kemakmuran Pasar Turi. Malam itu, kilat menyambar tanpa henti, dan angin berdesir membawa aroma bunga Kamboja yang menusuk. Sebuah suara menggelegar dari balik bayang-bayang pohon, menerima sumpahnya. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Para pedagang yang sebelumnya sulit mendapatkan barang dagangan mendadak banjir stok. Uang mengalir deras, dan nama Pak Surya dielu-elukan sebagai penyelamat pasar. Ia menjadi simbol kemakmuran, dan Pasar Turi mulai dikenal sebagai pusat perdagangan yang menjanjikan. Namun, satu hal yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa keberhasilan itu datang dengan harga yang mengerikan. 1 dekade setelah pasar resmi dibuka, seorang karyawan muda bernama Siti menghilang tanpa jejak. Ia adalah penjaga toko yang rajin dan tidak pernah membuat masalah. Orang-orang berpikir ia melarikan diri, tetapi keluarga Siti bersikeras bahwa ia tidak mungkin meninggalkan mereka begitu saja. Beberapa pedagang mulai mengingat cerita lama tentang perjanjian Pak Surya, tetapi mereka terlalu takut untuk mengungkapkannya. Dalam diam, mereka yang tahu memilih bungkam. Setiap malam, beberapa pedagang yang tinggal di pasar mulai mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu menggema di lorong-lorong gelap, memantul di antara dinding beton yang dingin. Beberapa mengaku melihat bayangan samar seorang wanita berjalan dengan kepala tertunduk, seolah mencari sesuatu. Namun, ketika didekati, bayangan itu lenyap seperti ditelan kegelapan. Pak Surya tetap tenang di tengah kehebohan itu. Dengan senyum misterius, ia selalu berkata, "Kita harus berkorban demi kemakmuran." Namun, di balik kata-katanya yang penuh keyakinan, ada tatapan mata yang dingin dan penuh rahasia. Sebagian pedagang mulai curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan menyeramkan di balik keberhasilan pasar mereka. Ketika suara tangisan mulai menjadi bagian tak terpisahkan dari malam-malam di Pasar Turi, legenda tentang pesugihan Pak Surya kembali beredar. Namun, semua orang tahu, siapapun yang mencoba mencari tahu terlalu jauh, tidak akan pernah bisa kembali. Dan di malam yang sunyi, Pasar Turi tetap berdetak, menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang berani menggali lebih dalam. Tahun berganti, tetapi rahasia kelam Pasar Turi tetap terkubur rapat. Hingga suatu malam di tahun 2025, peristiwa mengerikan kembali mengguncang pasar. Reni, seorang karyawan toko elektronik yang dikenal ceria dan rajin, tidak pulang ke rumah setelah jam kerja. Keluarganya cemas, tetapi tak satu pun dari pedagang atau rekan kerja yang bisa memberikan jawaban pasti.
Kabar hilangnya Reni menyebar seperti angin, menciptakan desas-desus yang menghidupkan kembali cerita lama tentang Tumbal. Rekan kerja Reni, Bagas, merasa ada yang tidak beres. Sehari sebelum Reni hilang, ia melihat Reni tampak gelisah dan sering melirik ke sudut gelap toko. "Ada yang aneh di sini," kata Reni lirih saat Bagas bertanya. Bagas tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kata-kata terakhir yang ia dengar dari temannya. Keesokan harinya, saat Bagas membuka loker Reni, ia menemukan benda-benda aneh, bunga kering, sehelai kain hitam, dan sebuah kertas lusuh bertuliskan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Pada malam hari, suasana pasar berubah mencekam. Pedagang yang biasanya bercanda riang mulai berbicara pelan, sementara beberapa di antaranya memilih menutup kios lebih awal. Di lorong-lorong yang sepi, suara langkah kaki bergema panjang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Beberapa pedagang mengaku mendengar suara tangisan yang menyerupai suara Reni. Namun, setiap kali mereka mencoba mencari sumber suara itu, yang mereka temukan hanyalah bayangan hitam yang bergerak cepat dan hilang di tikungan. Bagas, yang dihantui rasa bersalah, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia bertanya pada salah satu pedagang tertua di Pasar Turi, Pak Mansur, yang dikenal suka bercerita tentang masa lalu. Wajah Pak Mansur berubah pucat ketika Bagas menyebut nama Reni. Dengan suara bergetar, ia berkata, anak muda, kau bermain dengan api." Ada alasan mengapa tidak semua orang berani bertanya tentang hilangnya seseorang di sini. Namun, rasa penasaran Bagas terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatian. Simbol-simbol aneh yang terukir di tiang-tiang pasar, bunga-bunga layu yang selalu ditemukan di tempat yang sama setiap malam, dan aroma amis yang muncul tanpa sebab di sudut-sudut tertentu. Setiap petunjuk terasa seperti potongan puzzle yang semakin mendekatkannya pada kebenaran, tetapi juga semakin menyeretnya ke dalam bahaya. Sementara itu, pedagang lain mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Barang dagangan mereka sering berpindah tempat tanpa alasan, dan beberapa di antaranya menemukan bekas jejak kaki basah di lantai meski tidak ada hujan. Satu persatu, mereka mulai percaya bahwa apa yang terjadi pada Reni bukanlah kejadian biasa. Mereka teringat cerita lama tentang Tumbal, dan ketakutan perlahan berubah menjadi paranoia. Pada puncak kegelisahan itu, sebuah kejadian tak terduga mengguncang pasar. Salah satu penjaga malam melihat sosok wanita dengan rambut panjang berdiri di tengah lorong yang gelap. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Ketika ia mencoba mendekati, sosok itu menghilang seperti kabut. Penjaga itu melarikan diri sambil berteriak, membuat suasana pasar semakin mencekam. Bagas tahu bahwa waktunya tidak banyak. Ia harus menemukan jawaban sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya semakin mendekati kegelapan yang siap menelannya. Pasar Turi tidak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga amarah dari sesuatu yang telah lama terbangun. Di tengah kebisuan malam, tangisan Reni terus menggema, memanggil mereka yang berani mencari tahu. Ketakutan semakin merajalela di Pasar Turi. Hilangnya Reni membuat para pedagang dan pekerja pasar hidup dalam bayang-bayang kecemasan. Namun, bagi Bagas, rasa takut itu justru memicu keberanian. Di malam yang penuh misteri, ia memutuskan untuk mencari jejak yang mungkin ditinggalkan oleh Reni. Dengan senter kecil di tangan, Bagas menyusuri lorong-lorong gelap yang seolah menyimpan ribuan mata yang mengawasi. Langkahnya terhenti di sebuah sudut pasar yang jarang dilewati orang. Di sana, ia menemukan bekas-bekas lilin yang sudah meleleh, sisa-sisa dupa, dan kain putih yang berlumuran noda merah pekat. Perasaan ngeri menyergapnya, tetapi Bagas mencoba tetap tenang.
Ia mendekatkan senternya ke tembok, dan di situ ia melihat coretan aneh yang menyerupai simbol-simbol kuno. "Apa ini?" gumamnya sambil meraba simbol tersebut. Namun, sentuhannya seolah membangkitkan sesuatu yang tak kasat mata. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat api senter Bagas bergetar. Dari balik kegelapan, suara langkah kaki terdengar mendekat. "Siapa di sana?" teriak Bagas dengan suara bergetar. Namun, tidak ada jawaban. Ia hanya bisa mendengar gema langkahnya sendiri, yang kini terdengar seperti irama ketukan yang semakin cepat. Rasa takut membuatnya ingin lari, tetapi sesuatu dalam dirinya memaksa untuk bertahan. Di saat itulah, bayangan seorang wanita muncul dari kegelapan. Wanita itu berdiri diam, rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Bagas mundur selangkah, tetapi bayangan itu mendekat. "Reni?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Namun, saat wanita itu mendongak, wajahnya bukanlah wajah manusia. Mata kosong yang hitam pekat dan senyum menyeramkan membuat darah Bagas membeku. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan aroma bunga melati yang tajam. Bagas terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa jantungnya akan meledak, tetapi ia tahu bahwa apapun yang baru saja ia lihat bukan sekadar imajinasi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kain putih yang ada di lantai. Kain itu basah dan berbau amis. Di salah satu ujungnya, ia menemukan inisial yang dijahit dengan benang merah, R. Keesokan harinya, Bagas menceritakan kejadian itu kepada Pak Mansur. Wajah Pak Mansur semakin pucat, dan ia menunduk dalam-dalam. "Kau sudah terlalu jauh, Nak," katanya dengan suara serak. "Tumbal yang diambil bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Jika kau terus mencarinya, kau akan menjadi bagian dari mereka." Namun, peringatan itu tidak membuat Bagas mundur. Ia merasa bertanggung jawab untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Reni. Ia mulai mencari informasi lebih banyak tentang simbol-simbol yang ia temukan di tembok pasar. Dengan bantuan seorang teman yang ahli dalam sejarah Jawa kuno, Bagas mengetahui bahwa simbol-simbol itu adalah bagian dari ritual pemanggilan arwah penjaga. Semakin ia menggali, semakin ia merasa bahwa Pasar Turi tidak hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga medan perebutan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ketika malam tiba, Bagas merasa bahwa ia sudah melewati garis yang tidak bisa ia kembalikan. Pasar Turi kini bukan hanya tempat kerja, tetapi sebuah labirin yang penuh rahasia, di mana setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Seiring malam terus berlanjut, Bagas mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat semakin sering mengikutinya. Setiap kali ia melangkah di lorong pasar yang sepi, suara langkah kaki lain terdengar membuntutinya. Namun, setiap kali ia berbalik, yang ada hanya bayangannya sendiri. Hatinya semakin kacau, tetapi ia tahu ia harus melanjutkan. Bagas memutuskan untuk pergi ke salah satu toko lama di pojok pasar, tempat Pak Gunawan, seorang kolektor barang antik, bekerja. Ia yakin orang tua itu tahu lebih banyak tentang simbol dan ritual yang ia temukan. Pak Gunawan menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah tahu alasan Bagas datang. "Aku tahu apa yang kau lihat, Nak," kata Pak Gunawan sambil menyalakan dupa di meja kayunya yang usang. Pasar ini tidak hanya dibangun di atas tanah, tetapi juga di atas darah dan janji. Bagas menatap Pak Gunawan dengan bingung. Apa maksud Pak Gunawan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya dengan suara mendesak. Orang tua itu menghela napas panjang dan mulai bercerita tentang sebuah perjanjian lama yang dilakukan oleh pendiri Pasar Turi dengan kekuatan gaib.
Untuk memastikan pasar tetap ramai dan para pedagang sukses, mereka menyerahkan tumbal setiap beberapa tahun. Itulah mengapa orang-orang hilang tanpa jejak, lanjut Pak Gunawan. Dan sekarang, giliran Reni. Penjelasan itu membuat darah Bagas berdesir. Ia merasa marah sekaligus ngeri. Tidak mungkin kita membiarkan ini terus terjadi, serunya. Namun, Pak Gunawan hanya menggeleng. Jika kau melawan, kau akan menghadapi mereka, penjaga dari dunia lain. Mereka tidak akan membiarkan rahasia ini terbongkar. Bagas, dengan tekad membara, memutuskan untuk menghadapi risiko itu. Ia meminta bantuan Pak Gunawan untuk mempersiapkan ritual perlindungan. Malam itu, mereka kembali ke tempat simbol-simbol itu ditemukan. Di bawah cahaya remang-remang, mereka menggambar lingkaran perlindungan di lantai dan menyalakan lilin di setiap sudutnya. Pak Gunawan memulai doa dalam bahasa kuno, sementara Bagas memegang kain putih milik Reni, berharap itu bisa memandu mereka ke arah yang benar. Namun, tidak lama setelah ritual dimulai, sesuatu yang mengerikan terjadi. Angin dingin bertiup kencang, memadamkan lilin-lilin di sekitar mereka. Dari kegelapan, suara tawa menyeramkan menggema, diikuti oleh langkah kaki berat yang mendekat. Sosok besar dengan mata merah menyala muncul di hadapan mereka. Penjaga dari dunia lain itu berdiri dengan tubuh besar dan aura menakutkan yang membuat Bagas hampir kehilangan nyali. Pak Gunawan berteriak, jangan keluar dari lingkaran perlindungan. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar. Namun, tekanan dari kehadiran makhluk itu begitu besar sehingga Bagas hampir tidak bisa berdiri. Penjaga itu mulai mengelilingi mereka, mencoba mencari celah dalam perlindungan. Kalian tidak seharusnya di sini, kata makhluk itu dengan suara berat yang mengguncang lantai. Bagas menatap makhluk itu dengan penuh tekad. Ia menggenggam kain putih milik Reni erat-erat, mencoba mengingat wajah ceria temannya yang hilang. Dengan suara gemetar namun tegas, ia berkata, aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan kebenaran. Kata-kata itu seperti menciptakan resonansi dalam lingkaran, membuat makhluk itu mundur selangkah. Namun, ini hanya permulaan. Pasar Turi telah membuka pintunya ke dunia yang lebih gelap dari yang pernah Bagas bayangkan, dan jalan untuk keluar tampaknya semakin sulit. Makhluk besar itu terus mengelilingi lingkaran perlindungan, mengeluarkan suara menggeram yang bergema di dalam lorong pasar. Bagas dan Pak Gunawan tidak berani mengalihkan pandangan, takut kehilangan konsentrasi yang menjaga perlindungan tetap utuh. Namun, aura tekanan dari makhluk tersebut semakin kuat. Pak Gunawan menggenggam tangan Bagas erat-erat, berbisik, kita harus segera menyelesaikan ini, atau segalanya akan berakhir di sini. Di tengah ketegangan, Bagas menyadari sesuatu. Kain putih milik Reni yang ia bawa mulai berubah warna, menghitam di ujungnya seiring waktu berlalu. Ini seperti terbakar, katanya, hampir tidak percaya. Pak Gunawan memandang kain itu dengan kengerian. Itu pertanda. Penjaga ini tidak hanya melindungi rahasia, tetapi juga mencoba menghapus jejak Reni sepenuhnya. Jika kita kehilangan kain ini, kita kehilangan Reni selamanya. Dengan keberanian yang tersisa, Bagas mengangkat kain itu tinggi-tinggi. Ia mengingat semua kenangan tentang Reni, tawa lepasnya, semangatnya bekerja, dan janji yang pernah mereka buat untuk saling menjaga. Aku tahu kau masih di sini, Reni. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu, teriak Bagas. Kata-kata itu seolah menembus dimensi lain, membuat makhluk besar itu berhenti bergerak untuk sesaat. Namun, hanya beberapa detik kemudian, makhluk itu mengeluarkan tawa menggelegar. Kau berpikir bisa menyelamatkan dia?
Jiwa yang sudah diambil tidak akan pernah kembali. Suara makhluk itu menggetarkan lantai, membuat lilin-lilin yang tersisa hampir padam. Pak Gunawan, dengan suara gemetar, menyuruh Bagas untuk terus bertahan. Jangan dengarkan dia, nak. Fokus pada kain itu. Bagas memejamkan mata, mencoba mencari koneksi dengan Reni. Dalam kegelapan pikirannya, ia mendengar suara lirih, seperti bisikan yang berasal dari tempat jauh. Bagas, tolong aku. Suara itu membuat hatinya bergetar, tetapi juga memberinya kekuatan baru. Ia membuka matanya dengan penuh tekad, menatap makhluk besar itu tanpa rasa takut. Aku akan membawa dia kembali, apapun harganya, katanya tegas. Pak Gunawan mulai melantunkan doa dengan suara lebih keras, membangkitkan kekuatan perlindungan. Lingkaran di sekitar mereka bersinar terang, membuat makhluk itu mundur selangkah. Tetapi tiba-tiba, makhluk itu berubah taktik. Ia mulai memanipulasi bayangan di sekitar, menciptakan ilusi yang menggoda Bagas keluar dari lingkaran. Bayangan itu berubah menjadi sosok Reni yang menangis, memanggil namanya dengan suara penuh harap. Bagas, aku di sini, keluarlah dan bawa aku pulang. Perasaan ragu mulai menggerogoti Bagas. Tangannya bergetar, hampir melepaskan kain putih yang ia genggam. Tetapi dalam sekejap, Pak Gunawan berteriak keras, itu bukan dia. Jangan biarkan mereka memanipulasimu. Kata-kata itu menyadarkan Bagas. Ia menggenggam kain itu lebih erat, menutup matanya untuk mengabaikan ilusi yang mengganggu. Dengan kekuatan terakhirnya, Bagas meneriakkan nama Reni, berharap panggilannya bisa menembus dimensi tempat ia terperangkap. Cahaya dari lingkaran perlindungan semakin terang, menciptakan ledakan energi yang mengguncang seluruh pasar. Makhluk besar itu mengeluarkan jeritan nyaring, sebelum akhirnya lenyap dalam pusaran bayangan. Namun, saat semuanya reda, Bagas dan Pak Gunawan hanya bisa terdiam, bertanya-tanya apakah perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Bagas menatap lingkaran perlindungan yang kini memudar, tubuhnya terasa lemah setelah pertempuran dengan penjaga dunia lain. Pak Gunawan berlutut di sampingnya, napasnya tersengal-sengal. Kita mungkin berhasil mengusir penjaga itu, tapi perjuangan kita belum selesai, kata Pak Gunawan dengan suara serak. Bagas mengangguk, pandangannya masih terpaku pada kain putih Reni yang kini tampak hangus di beberapa bagian. Namun, di tengah keputusasaan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lain, sebuah energi halus, seperti sentuhan lembut di bahunya. Bagas. Sebuah suara lemah namun jelas bergema di kepalanya. Itu suara Reni, kali ini tidak lagi berupa ilusi. Bagas menoleh ke arah kain putih itu, yang kini memancarkan cahaya samar. Aku masih di sini, Bagas. Jangan menyerah. Air mata mengalir di wajahnya saat ia menyadari bahwa Reni masih terhubung dengannya, meski melalui dunia yang berbeda. Pak Gunawan memegang bahu Bagas. Suara itu adalah pertanda bahwa jiwa Reni belum sepenuhnya lenyap. Kita punya kesempatan, tapi waktunya tidak banyak. Jiwa yang terperangkap terlalu lama akan sepenuhnya menyatu dengan dunia mereka. Bagas mengepalkan tangan, tekadnya semakin kuat. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan nada penuh semangat. Pak Gunawan menjelaskan bahwa mereka harus menemukan pintu bayangan, sebuah portal tersembunyi di pasar yang menjadi jalan penghubung ke dunia gaib. Portal itu hanya bisa dibuka dengan ritual tertentu yang melibatkan barang milik korban dan keberanian dari orang yang mencarinya. Tapi ingat, Bagas, lanjut Pak Gunawan. Sekali kau masuk ke dunia mereka, tidak ada jaminan kau bisa keluar hidup-hidup. Tanpa ragu, Bagas mengiyakan.
Mereka mulai mencari petunjuk di seluruh pasar, mengikuti simbol-simbol yang tersembunyi di dinding dan lantai. Setiap langkah terasa seperti memasuki dimensi lain, dengan suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak di luar jangkauan mata. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruang tersembunyi di bawah pasar, tempat dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno yang bercahaya redup. Di tengah ruangan, ada cermin besar dengan permukaan hitam pekat. "Itu dia," kata Pak Gunawan, suaranya hampir berbisik. "Pintu bayangan." Namun, sebelum mereka bisa mendekat, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok bayangan, lebih kecil dari penjaga sebelumnya tetapi tidak kalah menyeramkan. Mata mereka bersinar merah, dan suara geraman mereka memenuhi udara. "Cepat! Siapkan barang milik Reni!" teriak Pak Gunawan sambil menyalakan lilin-lilin ritual. Bagas meletakkan kain putih itu di depan cermin, tetapi bayangan-bayangan itu mulai menyerang, mencoba menghancurkan persiapan mereka. Bagas mengangkat tongkat kayu yang ia temukan sebelumnya, melawan makhluk-makhluk itu dengan keberanian yang tidak ia duga ada dalam dirinya. Dalam kekacauan itu, cahaya dari cermin tiba-tiba memancar terang, menciptakan pusaran yang menyedot semua bayangan ke dalamnya. Pak Gunawan berteriak, Ini saatnya, Bagas! Masuklah dan temukan Reni." Tanpa berpikir dua kali, Bagas melangkah masuk ke dalam cermin, merasakan tubuhnya seolah ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Suara Pak Gunawan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Bagas tahu, ini adalah awal dari perjalanan paling berbahaya dalam hidupnya. Ketika Bagas melangkah melewati permukaan cermin, tubuhnya seolah tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Angin dingin menusuk kulitnya, dan suara bisikan samar-samar terdengar di sekitarnya. Ia membuka mata, mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang tidak seperti dunia nyata. Langit berwarna merah darah, dan tanah di bawahnya tampak seperti lumpur hitam yang berdenyut, seakan hidup. Di kejauhan, ia melihat bayangan tinggi menjulang, seperti menara yang menjadi pusat dunia ini. "Reni!" teriak Bagas, suaranya menggema di antara keheningan yang mencekam. Tidak ada jawaban. Ia melangkah maju, setiap langkah terasa berat seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Namun, ia tahu tidak ada jalan kembali. Di tangannya, kain putih milik Reni yang kini sepenuhnya hitam terasa hangat, seakan menuntunnya ke arah yang benar. Saat ia mendekati menara itu, sosok-sosok bayangan mulai muncul dari kegelapan. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri dan menatapnya dengan mata kosong yang memancarkan cahaya merah. Bisikan-bisikan itu semakin keras, membentuk kata-kata yang menghantui pikirannya. "Jangan teruskan. Kau akan hancur seperti yang lain." Bagas menggertakkan giginya, menolak untuk mendengarkan. Ia terus melangkah, memusatkan pikirannya pada satu tujuan, menyelamatkan Reni. Di depan menara, pintu besar dari besi hitam berdiri kokoh, dihiasi ukiran simbol-simbol aneh yang bersinar lemah. Bagas mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga, dan suara berderit yang memekakan telinga memenuhi udara. Di dalam, ia mendapati sebuah aula besar yang kosong, hanya diterangi oleh api biru yang melayang di udara. Di tengah aula itu, Reni terbaring di atas altar batu, tubuhnya tampak lemah dan hampir transparan. "Reni!" Bagas berlari ke arahnya, tetapi tiba-tiba, makhluk besar muncul dari bayangan di belakang altar. Itu adalah sosok yang lebih menyeramkan daripada penjaga sebelumnya, dengan tubuh yang diselimuti asap hitam dan mata yang bersinar seperti bara api. "Beraninya kau memasuki wilayahku," kata makhluk itu dengan suara menggelegar. "Jiwa ini milikku. Jika kau ingin membawanya, kau harus menggantinya dengan jiwamu sendiri."
Bagas merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak mundur. Aku tidak akan membiarkanmu memilikinya, katanya dengan suara tegas. Makhluk itu tertawa, suaranya mengguncang seluruh ruangan. Manusia selalu berpikir mereka bisa melawan hukum alam. Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh keberanianmu. Pertarungan pun dimulai. Makhluk itu menyerang dengan bayangan-bayangan tajam yang melesat ke arah Bagas, tetapi kain putih di tangannya bersinar terang, menciptakan perisai yang melindunginya. Bagas melawan dengan semua keberanian yang ia miliki, melontarkan doa-doa yang diajarkan oleh Pak Gunawan. Cahaya dari kain itu semakin kuat, menyelimuti ruangan dengan sinar yang membuat makhluk itu mundur beberapa langkah. Dengan sisa tenaga, Bagas melemparkan kain itu ke arah Reni, berharap cahayanya bisa memulihkan jiwa kekasihnya. Saat kain itu menyentuh tubuh Reni, cahaya putih meledak, menenggelamkan seluruh ruangan dalam keheningan dan kegelapan. Bagas terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Ketika ia membuka mata, ia melihat Reni perlahan membuka matanya, tetapi makhluk itu masih berdiri, tampak marah dan semakin kuat. Bagas tahu, perjuangannya belum berakhir. Cahaya dari kain putih yang melilit tubuh Reni perlahan meredup, meninggalkan keduanya dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh mata merah menyala milik makhluk itu. Bagas berdiri dengan tubuh gemetar, tangannya berlumuran darah akibat serangan